Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma tafaddala wa takarram. Alhamdulillah ala ma jada wa an'am. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala wa nas'aluhu al-mazida min faydi ifdalihi wa huwa maulal judi wal karam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil akram war rasulil a'zam wa ala alihi ya nabi'il hikam wa ashabihi masabihid dulam wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarid duhuri wal azman wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya rahman. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan pesantren Al-Ustadz Khairul Saragi, yang terhormat pembina pesantren Dr. Syahrul, para asatid, ikhwan semuanya, hadirin, hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada nikmat yang nikmat itu selesai di dunia. Tapi ada juga nikmat itu berterusan sampai nanti di hari kiamat. Dan nikmat yang semisal ini, pertemuan yang semisal ini, majelis yang semisal ini, sholawat bersama-sama untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin kita sebutkan bahwa tidak ada satu nikmat anugerah yang diturunkan oleh Allah kecuali pasti melalui Nabi Muhammad. Maka bersyukur, terima kasih kepada Nabi Muhammad adalah awal dari bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Nabi bersabda, man la yashkurin nas la yashkurillah. Yang tidak bisa terima kasih sama orang, dia tidak bisa syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda diberi seseorang, ada orang baik sama Anda, maka terima kasihlah. Nampakkan kalau Anda terima kasih sama dia. Urusan dia ikhlas itu urusan dia sama Allah Subhanahu ta'ala. Tapi kewajiban kita bersyukur kepada Allah bersyukur kepada orang tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Anak wajib bakti sama orang tua meskipun orang tua nggak minta anak itu bakti. Kenapa? Kewajiban anak untuk berbakti sama orang tua. Kadang sebagian orang tua nggak mau direpotin sama anak, tapi tetap kewajiban anak tersebut supaya dia berbakti kepada orang tua. Perhatikan hal ini kepada semua lewatan dan wasilah perantara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Disinilah pentingnya kita saling terima kasih satu sama yang lain. Khususnya majelis ini yang pastinya juga ada tim khidmah, ada panitia, ada pengurus, ada pimpinan pesantren yang sibuk dari pagi hari dan lain sebagainya menyiapkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semuanya insyaallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membalas insyaallah. Malam ini malam istimewa di dalam sholawat kepada Rasulullah. Karena malam ini adalah malam termulia. Besok hari Jumat hari termulia. Ukuran malam Jumat malam termulia. Hari Jumat hari yang termulia.
Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di situ muncul matahari maka itu adalah hari Jumat. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa hari Jumat lebih mulia dari semua hari yang ada, bahkan kalau dibanding dengan hari Arafah. Alasan beliau karena hadis Nabi khairu yaumin, yaumin ini nakiroh. Khairu yaumin nakiroh. Meskipun pendapat mayoritas ulama bahwa hari Arafah termulia dari semua hari dalam satu tahun. Namun kita ambil kesimpulan Tuhan. Gimana mulianya hari Jumat? Di antara yang disebut oleh Rasulullah, Nabi menyebut fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat dicipta Nabi Adam. Nah, jadilah umat yang pinter. Kalau hari Jumat menjadi sayyidul ayyam, sebagai hari teragung, termulia karena di situ dicipta Nabi Adam. Bagaimana di hari yang dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit kejadian-kejadian besar Nabi Muhammad kejadiannya di hari Senin. Lahirnya Nabi hari Senin. Masuknya Nabi ke kota Madinah awal hijrah hari Senin. Wafatnya Nabi juga hari Senin. Nikahnya Nabi dengan Siti Khadijah juga hari Senin. Banyak kejadian-kejadian hari besar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kok ketepatan sama hari Senin. Ini hari, gimana pula dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak riwayat dari para ulama-ulama, hadis-hadis yang masyhur, semua alam semesta gembira di kelahiran Nabi Muhammad. Tadi ada qasidah, dha'at bihi kullul awalimi jahratan, terus wal kaunu asbaha musyrikan bikudumihi dha'at bihi kullul awalimi jahratan wal kaunu asbaha musyrikan bikudumihi ya khaira maulud ya khaira maulud ya khaira maulud ya khaira maulud. Diulang-ulang berkali-kali pun ya khaira maulud enak. Karena yang kita sebut adalah baginda Nabi Muhammad. Dha'at bihi kullul awalimi jahratan. Semua alam semesta semuanya bercahaya. Semua alam semesta bercahaya. Di antara bidan yang ikut membantu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 wanita. Yang pastinya pertama ibunda baginda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah. Kemudian yang kedua disebutkan Thuwaibah al-Aslamiyah, ikut di dalam membantu proses kelahiran. Ketiga, Ummi Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Ummi Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian berikutnya adalah Fatimah binti Abdullah Ats-Tsaqifi. Fatimah binti Abdullah Ats-Tsaqifi ini adalah ibunya Utsman bin Abil As. Di antara sahabat mulia sejak zaman Nabi, beliau masih muda, udah dipasrahin oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin di Taif. Kemudian setelah itu di zaman Sayyidina Abu Bakar dipindah oleh Sayyidina Abu Bakar ke Bahrain. Dan demikian seterusnya sampai para sahabat semuanya, padahal beliau
waktu disuruh oleh Nabi jadi pemimpin umurnya baru 26 tahun. Ibunya ini termasuk bidan waktu itu. Dan beliau meriwayatkan di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap aku memandang ke satu arah rumah semuanya bercahaya. Semua arah rumah kulihat semuanya bercahaya, dinding bercahaya, tembok bercahaya. Ya, pojokan rumah bercahaya, benda-benda di rumah semuanya bercahaya. Dan bahkan ibunda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di kota Mekah melihat Madain Busra. Busra di daerah Syam, Syria. Di mana Mekah, di mana Busra. Dan pastinya tidak ada cahaya yang tembus tembok. Sekuat-kuatnya cahaya nggak akan tembus sama tembok. Kuatkan cahaya berapa watt sekalipun, Anda arahkan ke tembok ini nggak akan sampai ke belakang tembok. Tapi Siti Aminah berada di kota Mekah, melihat rumah-rumah di Madain Busra di Syam dengan jelas. Cahaya. Do'at bihi kullul awalimi jahratan. Wal kaunu asbaha musyriqan bikudumihi. Semua jagat raya menjadi bercahaya sebab ketibaan baginda Nabi Muhammad. Ya ikhwan. Ya ikhwan. Semua alam semesta bercahaya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa pula hati sebagian orang masih gelap meskipun Nabi Muhammad lahir? Bertahun-tahun lewat bulan Rabiul Awal, tapi hatinya masih gelap. Hatinya masih gelap, tidak mau nerima cahaya gembira dengan baginda Nabi Muhammad. Semua yang disampaikan oleh para asatid, yang disampaikan oleh Kiai Mufid, yang disampaikan sama Buya Rozak, yang disampaikan sama Dr. Syahrul, yang disampaikan oleh Ustadz Khairul Saragi, semuanya adalah bentuk usaha untuk menampakkan ini adalah sedikit bagian dari rahmat Rasulullah. Gimana Buya Rozak tadi menyampaikan? Di akhir hayatnya Rasulullah yang difikir ummati, ummati, umatku, umatku. Bagian di antara sedikit sunnah Rasulullah yang dijelaskan dalam ilmu medis, kedokteran dari sama Dr. Syahrul. Gimana? Hidup kita semuanya nyaman, enak, diatur, diberi petunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bersyukur. Gimana kita bersyukur? Saya tidak merendahkan berbagai macam bentuk usaha-usaha bersyukur. Majelis taklim bagus, majelis ilmu bagus, menghidupkan sunnah bagus, dakwah bagus. Termasuk juga demikian kumpulnya kita bersama-sama zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh sebab itu, yang kemarin kita sampaikan mohon maaf. Aneh kalau umpamanya orang masih benci sama majelis-majelis sholawat yang semisal ini. Apa salah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis yang diriwayatkan ini disebut di dalam Sunan An-Nasa'i. Dalam Sunan Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam satu masjid, maka mendapatin kelompok sahabat berkumpul berzikir. Kemudian Nabi bersabda, "Ma ajlasakum hada?" Apa yang menjadikan kalian duduk-duduk bareng semisal ini? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jalasna nadhkurullah ta'ala wa nashkuruhu ala an hadana ilal Islam wa manna bihi wa manna bika ilaih." Ya Rasulullah, kami duduk-duduk bersyukur kepada Allah, berzikir, bersyukur atas anugerah hidayah Islam, dan Allah memberikan anugerah melalui engkau ya Rasulullah. Ada kata wa manna bika,
dan Allah memberikan anugerah jika sebab engkau. Berarti ini syukur sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali karena itu. Semuanya sahabat juga balik berkata, Allahi ma ajlasana illa dzak ya Rasulullah. Demi Allah, kami enggak duduk kecuali karena itu ya Rasulullah. Bukan karena faktor lain. Ya, bukan karena faktor lain. Ada niat ini, niat itu, enggak ada niat-niat macam-macam, Pak. Kepingin ikhlas. Kepingin ikhlas. Kemarin disampaikan tentang hadis innamal a'malu bin niat. Kita enggak ruwet kali, Pak, sama orang, Pak. Mohon maaf, majelis yang sebesar itu kemarin, berapa ribu orang yang hadir, mana ada masuk ke media? Mana ada masuk ke koran? Mana ada masuk ke televisi? Apakah kita ruwet, kita nuntut? Enggak. Kita enggak ngomong? Enggak perlu. Karena kita yang terpenting dalam hati kita, ini sudah sampai laporannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang ribuan enggak ada yang kemudian masuk ke koran, biarin. Enggak perlu kita orang. Meskipun mohon maaf, kalau di depan lapangan Merdeka atau lapangan Benteng, 12 orang bencong demo 2 hari 3 malam itu. Koran semuanya nyebut, televisi nyebut, cuman 12 orang bencong. Ribuan orang nggak ada, biarin, kita bukan urusan itu kok. Kita kepingin hati kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad. Tadi disebutkan qasidah khairil bariyah nadrah, khairil bariyah nadrah, ma anta illa ya sidi kanzul, ma anta illa ya sidi kanzul, khairal baraya, khairal bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya Rasulullah, sebaik-baik makhluk. Nadrah ilayya, pandang kami ya Rasulullah. Pandang kami ya Rasulullah. Kalau udah Anda dapatkan ini pandangan Rasulullah. 6 fal makhawifu kulluha amanu. Tidur aja sudah, tenang kalian sampai nanti di surga. Kalau udah dipandang oleh baginda Nabi Muhammad, pandangan ridha Rasulullah melebihi dari semuanya dunia seisinya ya ikhwan. Para ulama mereka menjadi mulia karena faktor khidmah kepada ilmunya Rasulullah. Sebagian para ulama salihin mulia di sisi Allah, agung di sisi Allah, punya ilmu laduni karena faktor banyaknya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jalur Nabi Muhammad ini jalur yang paling nyaman Tuhan. Paling enak, paling nyaman. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau adalah gurunya Al-Imam Ahmad Ibn Al-Mubarak. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nulis pun nggak bisa, baca nggak bisa. Tapi semua ulama sezamannya kembali kepada Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kenapa? Karena beliau selalu dipandang oleh Rasulullah. Beliau ulama, tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ulama ahli hadis pun kalau mereka bingung sudah mentok urusan ilmu hadis,
kembali kepada Imam Abdul Aziz nanya, Tuan, hadis ini sahih atau tidak sahih? Imam Abdul Aziz bilang, baca di depanku. Beliau buta. Dibaca nggak lama kemudian beliau mengatakan, hadisnya sahih. Dari mana Tuan tahu? Baunya harum. Baunya harum. Dibacakan hadis lagi. Beliau bilang dhaif. Kenapa? Gak ada baunya. Syuf, dari bau. Karena banyaknya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Beliau pernah menyebut dalam satu kitabnya. Beliau merasa kagum dan aneh dengan Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini jarang nampak keramat. Tapi aulia di zamannya semuanya yang banyak keramatnya tunduk sama Habib Ali Kuitang semuanya. Ditanyakan, apa faktornya? Habib Ali biasa aja, nggak nampak kali banyak keramat semisal habaib yang lain di zamannya. Tapi habaib semuanya yang keramat-keramat itu, Habib Soleh Tanggul, Habib Salim bin Jindan, Habib ini, Habib semuanya tunduk sama Habib Ali Kuitang. Gal, semuanya sepakat karena Habib Ali Kuitang perhatiannya sama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar. Perhatiannya sama dakwah sangat besar. Perhatiannya sama ilmu sangat besar. Karenanya Habib Ali Al-Habsyi menyebutkan bahwa jaring yang paling gampang untuk menarik ilmu laduni adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngidupkan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah hadir di malam hari ini anak-anak muda semuanya ini. Kebanyakan yang masih muda-muda. Yuk berusaha untuk menjadi generasi yang lebih baik. Yuk menjadi berusaha untuk membuka pintu-pintu masjid yang banyak tertutup itu. Ya. Buka itu pintu-pintu masjid. Bukan buka didobrak atau buka maksudnya ngomong sama BKM. Gimana caranya buat majelis ilmu? Buat pengajian. Alhamdulillah asatid banyak. Anda tanya sama ustadz-ustadz yang di depan ini, bisa enggak? Seminggu sekali, enggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sebulan 2 kali, enggak bisa sebulan sekali. Dimulai. Ayo hidupkan ilmu ini semuanya. Ya, dihidupkan majelis-majelis ilmu. Khususnya ilmu tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir zaman banyak kurang diperhatikan. Ini malam Jumat, malam istimewa. Karena malam ini Nabi secara khusus menyebut untuk kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Memperbanyak sholawat kepada beliau. Memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat pada malam hari ini lebih istimewa dibanding malam-malam yang lain. Lebih istimewa malam ini karena ini malam Jumat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau di lain malam Jumat dan hari Jumat, sholawat kita dibawa oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang melaporkan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, jamaah Darussofa sholawat sama engkau ya Rasulullah. Disampaikan malaikat. Tapi khusus malam Jumat, suara Anda sampai di telinga Rasulullah. Khusus di malam Jumat, suara kita sampai di telinga Rasulullah. Lebih istimewa, beda nilainya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, keberkahan malam Jumat, hari Jumat sampai merembet bukan hanya barokah Rasulullah, barokah Rasulullah, sampai merembet kepada nilai baktinya kita kepada orang tua. Nilai bakti kita kepada orang tua lebih besar ketika kita berdoa di malam Jumat dan hari Jumat untuk orang tua. Ya. Disebutkan di dalam kitab Safinah Al-Habib Hasan Asy-Syatiri.
Habib Hasan Asy-Syatiri ini abangnya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Disebutkan di situ beberapa faedah. Di antara faedah yang saya ingat, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Jathiyah. 2 ayat terakhir surat Al-Jathiyah. Witron, ganjil. Kemudian dihadiahkan kepada orang tuanya pahalanya, maka dia telah membayar hak orang tuanya dan ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Enak enggak? Anda berusaha nyenangkan orang tua seumur hidup, belum tentu Anda bisa membayar. Enggak bisa Anda bayar hak orang tua. Ya, haknya orang tua lebih tinggi, lebih besar dari semua yang kita lakukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya sama satu orang pemuda dari Irak. Dia menggendong ibunya dari Irak sampai haji. Selesai haji semuanya, yang tawaf, yang sa'i, yang wukuf, yang Muzdalifah, yang Mina, semuanya selesai. Jumpa sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia bertanya, "Tuan, ya ibna ammi Rasulillah, wahai sepupu Rasulullah, alim-alimnya sahabat, wahai Sayyidina Ibn Abbas, aku gendong ibuku dari Irak sampai ke Mekah. Ibuku lapar, aku sulangin. Ibuku haus, aku siapkan minum dan kusuapin. Ibuku qadil hajat, aku istinjakan. Ibuku mau tidur, aku siapkan tilamnya. Selalu ku gendong. Sampai selesai haji, wahai Tuan, sudahkah aku membayar jasa ibuku?" Ada kira-kira kita yang bisa melakukan 1/10 dari pemuda Irak ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab dengan muka merah, marah beliau. Beliau mengatakan, "Wala zafroh min zafarotil wiladah." Engkau tidak bisa membayar jasa ibumu meskipun dibanding 1 erangan sakit ketika melahirkan engkau. Dia mengerang sakit sekali. Saat melahirkan engkau masih belum bayar itu. Apalagi yang lainnya. Haknya orang tua besar. Tapi ini disebutkan dalam riwayat ini, disebutkan dalam kitab Safinah Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri yang baca 2 ayat terakhir surat Jathiyah witron malam Jumat. Ganjil di malam Jumat. Maka dia telah membayar hak kedua orang tuanya dan ditulis sebagai anak yang berbakti. Ayatnya adalah falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang hafal Quran, betul ayatnya? Ada yang salah? Saya ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Betul? Ya, udah ada ngecek? Ya. Ada wawunya. Falillahil hamdu rabbis samawati ada wawunya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Baru enggak ada wawunya ya. Ya, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 2 ayat terakhir surat Al-Jathiyah. Anda baca witron, ganjil. Ganjil minimal 3. Minimal 3, bisa 5, bisa 7, ya kan? Kemudian akhirnya, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku kepada kedua orang tuaku. Maka insya Allah Anda sudah membayar, ditulis oleh Allah membayar semua hak orang tua. Ayo bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya Allah, berikan pahalanya, sampaikan pahalanya ke arwah kedua orang tua kami di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semuanya anak-anak yang ditulis oleh Allah bakti kepada orang tua. Qurratu a'yun, penyejuk mata untuk orang tua. Qurratu a'yun, penyejuk mata untuk guru-guru kita. Qurratu a'yun, penyejuk mata untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahin semuanya oleh Allah, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Pesantren ini mudah-mudahan dimudahkan ke semua urusannya zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin.